Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika masih cinta dan berharap mantan kembali, jangan pernah ketikkan mana mungkin mantan kembali. Ya, jadi kita itu tanpa kita sadari yang menolak mantan kembali itu adalah diri kita sendiri. Ya, saya pribadi bisa memahami ya, mungkin saking kecewanya kepada mantan, sehingga kalau dia chatting dengan temannya, dengan sahabatnya, dia bilang tidak mungkin kembali, ya, saking kecewanya. Atau untuk menutup, ya, agar jangan sampai terlihat dia berharap terlalu besar, maka dia kemudian kalau chatting dengan teman, dengan sahabat, itu dia selalu mengatakan, mana mungkin mantan kembali. Padahal hati kecilnya sangat berharap ya untuk kembali. Ada juga mungkin yang bilang, mana mungkin mantan kembali. Dia sudah menikah. Padahal zaman sekarang, kita lihat di mana-mana, ada ribuan orang setiap hari, bahkan jutaan orang di seluruh dunia yang 3 bulan lalu menikah, hari ini bercerai. Ya, mungkin sebulan lagi mereka kembali kepada mantannya. Hari ini ada jutaan orang yang kembali kepada mantannya. Padahal 4 bulan yang lalu mereka masih menikah dengan orang lain, kemudian berpisah, bercerai. Ya, jadi mana mungkin mantan kembali wong dia sudah menikah. Orang menikah yang bercerai itu jumlahnya banyaknya luar biasa zaman sekarang. Beda ya dengan zaman simbah-simbah kita dulu ya. Kalau ada orang bercerai itu kelihatan aneh. Kalau zaman sekarang orang bercerai itu biasa banget. Karena setiap hari ada saja kabar artis selebritis yang berpisah. Di luar negeri apalagi. Artis di Amerika bercerai dan seterusnya. Itu biasa banget. Bagaimana mungkin mantan bisa kembali? Dia sudah tunangan dengan orang lain. Wong yang sudah menikah saja bercerai banyak. Apalagi orang yang baru bertunangan. Yang berpisah juga banyak ya. Nah, kalau kemudian kita sudah tidak berharap agar dia kembali kepada kita, tidak usah kita pikirkan. Ya, mau dia sudah bertunangan, mau dia sudah menikah, abaikan saja. Kenapa kita bilang mana mungkin dia kembali kepada kita, wong dia sudah menikah? Kalaupun dia kembali, saya sudah tidak mau. Nah, itu menunjukkan sesungguhnya kita masih sangat berharap. Kita sangat perhatian kepada dia ya. Kalau kita berharap, jangan pernah mengatakan bahwa mana mungkin dia kembali. Kalaupun dia kembali, saya tidak mau. Tetapi yang harus kita katakan, atau kalau kita chatting, yang kita ketikkan, ya, semoga dia bisa kembali kepada saya. Begitu. Agar apa? Agar apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita ketikkan itu kemudian menjadi doa. Ya. Kalau kemudian yang kita ketikkan itu mana mungkin kembali, yaitu jadi doa. Dan doanya dia tidak akan pernah kembali. Tetapi kalau yang kita ketikkan itu, semoga dia kembali kepada saya. Apapun keadaannya, saya siap menerimanya dengan bahagia, misal begitu. Nah, maka itu pun akan menjadi doa. Dan semoga dia benar-benar segera kembali kepada kita, ya. Nah,
Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, itu ketika kita chatting dengan teman kita. Artinya cuman ya teman kita saja yang membaca chatting tadi. Bagaimana kalau kita komen? Nah, ada postingan di media sosial kita komen. Mana mungkin mantan kembali kepada saya? Ratusan orang tuh baca komen. Di antara ratusan itu misal ada 10 yang mengaminkan. Amin, semoga mantannya tidak usah kembali kepada dia. Sudah selesai. Ya, maka mantannya tidak akan pernah kembali kepada dia. Jadi apapun yang kita ucapkan dengan apapun yang kita ketikkan itu sama. Sama-sama ucapan. Bedanya kalau ucapan itu keluar dari lisan kita. Ya, kalau yang kita ketikkan itu ya muncul di handphone kita. Tetapi juga semuanya lahir dari pikiran dan hati kita. Jadi sama. Ya, sama-sama menjadi doanya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar abada ma bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba terkadang mengucapkan kalimat tanpa ia fikirkan apa dampaknya. Karenanya ia terlempar ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ya, jadi sering begitu. Kita mau mengucapkan sesuatu itu tidak kita fikirkan baik-baik apa dampaknya. Nah, gara-gara itu malaikat mencatat dan itulah yang menjadi sebab nanti kita masuk ke dalam neraka. Itu dahsyatnya. Ya, setiap ucapan, setiap pikiran atau tulisan atau yang kita ketikkan semuanya adalah doa. Karena itu kalau masih berharap mantan kembali, nah sekarang kalau kita chatting dengan teman, kita ketikkan semoga mantan kembali. Doakan ya, amin. Begitu juga kalau kita komen ya di postingan orang, kita komennya juga begitu. Semoga mantanku kembali. Teman-teman, tolong doakan ya. Amin. Semakin banyak orang yang mengaminkan, insya Allah semakin cepat pula mantan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.